Sampun Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jelaskan ke materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja untuk materi kita di kelas 9, masih di bab 2. Kemarin kita sudah mempelajari tentang jual beli ya. Sudah ya, jual beli, baik jual beli yang terlarang, yang dilarang, ataupun jual beli yang sah tetapi dilarang. Harus bisa membedakan ya Mas ya. Jual beli yang terlarang dan jual beli yang sah tetapi dilarang. Kemarin sudah saya jelaskan pada minggu kemarin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khiyar. Tentang apa Mas? Khiyar. Apa itu khiyar? Ya, kita lihat pengertian khiyar baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa khiyar mempunyai arti memilih, ya itu namanya khiyar. Kemudian secara istilahnya bisa dibaca itu hak memilih bagi orang atau pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan. Jadi khiyar itu hak untuk memilih bagi kedua orang yang sedang melakukan transaksi. Misalkan si A dengan si B. Si A ya lagi bertransaksi, melakukan jual beli misalkan ya. Melakukan jual beli. Ada istilah bahasa Jawa niku ngenyang. Ya toh? Si A membeli kepada si B menjual dengan harga misalkan membeli baju, harganya berapa? 100.000. Ya. Kemudian si A ini yang membeli menawar harga misalkan 50.000 atau 60.000. Kemudian si B tidak memperbolehkan, ya tidak boleh, pas harga 80.000. Si A ngeyel 50.000, gak oleh, nek gak 80 gak oleh. Lah ini hak kedua belah pihak, ya si antara si penjual dan si pembeli mau meneruskan atau tidak, itu namanya khiyar. Apakah si B tadi mau menurunkan harganya atau si A mau mengikuti harga si B, ditetapkan ya wis. Ini tak harga 70.000. Ya wis mau. Lah itu berarti nanti terjadi jual beli. Selama transaksi ya memilih antara jadi membeli atau tidak, itu namanya khiyar. Paham ya? Jadi bahasanya itu loh tadi tawar menawar ya, tawar menawar antara si penjual dan si pembeli, itu namanya khiyar. Mau melanjutkan atau membatalkan. Faham ya? Itu untuk pengertian khiyar. Kemudian macam-macam khiyar. Ada berapa macam khiyar? 3. Yang pertama khiyar majlis. Ya, pengertiannya itu bisa di situ ya, hak memilih yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan, dan keduanya masih berada di tempat belum berpisah. Itu namanya majelis. Majelis kan artinya tempat ya Mbak ya, Mas ya. Majelis itu tempat. Berarti khiyar majelis itu tawar menawar ya yang terjadi di tempat. Ya, hak untuk melanjutkan atau membatalkan itu masih berada di tempat. Itu namanya khiyar majelis. Jadi hak untuk meneruskan atau membatalkan ketika dua orang yang melakukan transaksi ini berada di tempat belum berpisah, itu namanya khiyar majelis. Bisa dipahami ya? Mas Wisnu paham ya? Ya, itu namanya khiyar majelis. Kemudian yang kedua ada khiyar syarat. Dilihat pengertiannya. Ya. Khiyar syarat yaitu hak untuk memilih ya antara kedua belah pihak tadi ya yang sedang bertransaksi dalam jangka waktu tertentu untuk meneruskan atau membatalkan. Jadi ada dua orang melakukan transaksi, ya. Lah, kegiatan ini hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan itu dalam jangka waktu tertentu. Contohnya gini ya. Misalkan si A dan si B dalam jangka waktu ya, syarat ya, ini ya syarat. Si A
si A ini membeli baju buat ayahnya. Mbak, aku golek baju buat ayahku, misalnya bapakku sing ukuran XL. Nah, sampean beli, sudah transaksi terjadi. Lah Mbak, iki barangnya tak gowo. Tetapi misalkan nanti ternyata ukuran XL kebesaran, nanti saya kembalikan lagi, saya tukar. Ini berarti ada syarat enggak? Ada syarat toh, bisa membeli, syaratnya bajunya pas. Kalau tidak pas berarti nanti akan ditukar. Ada jangka waktu tidak? Ada jangka waktu tidak? Ya ada le. Sampai belinya hari ini otomatis nukernya kan besok ataupun nanti. Ya toh, ada jangka waktu. Itu namanya khiyar syarat. Jadi saya membeli baju ini tapi syaratnya nanti kalau misalkan kekecilan atau kebesaran saya kembalikan lagi. Itu namanya khiyar syarat karena ada jangka waktu dan syaratnya tadi, ada syaratnya. Paham ya? Itu namanya khiyar syarat. Nanti saya lanjutkan lagi kalau misalkan kebesaran berarti saya tukar atau saya nggak jadi beli. Itu kan nanti ada akad seperti itu. Ternyata kebesaran dan ketika ditukar tidak ada, berarti jual belinya tadi batal nggak? Batal karena ternyata yang dicari ukurannya tidak ada. Kan akhirnya batal. Itu namanya khiyar syarat. Bisa dipahami ya? Itu khiyar syarat. Kemudian yang ketiga ada khiyar aibi atau aib ya. Khiyar aib pengertiannya yaitu memilih bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jika ditemukan cacat pada barang di mana cacat itu tidak diketahui pada saat transaksi. Khiyar aibi adalah hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan jual beli ketika ada cacat pada barang yang kita beli. Contohnya, sampean tadi membeli, misalkan laki-laki membeli baju atau celana ya, misalkan membeli celana. Ternyata setelah terjadi transaksi si A sudah membeli, wis disepakati harganya, ternyata sampai rumah dibuka ternyata ada yang sobek. Nah, ada yang sobek. Kemudian yang membeli tadi kembali ke pasar, mengembalikan lagi Mbak, ternyata bajunya sobek. Ini ada di sini ada hak sampean untuk membatalkan atau melanjutkan membeli lagi tetapi ditukar dengan barang lain. Karena ada apa tadi alasannya? Ada cacat, maka ini namanya khiyar aibi. Paham ya? Jadi keputusan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan karena ada cacat, itu namanya khiyar aib. Bisa dipahami ya? Jadi tadi khiyar majelis berarti transaksi yang masih ada di tempat, melanjutkan atau tidak masih ada di tempat. Khiyar syarat karena ada syarat. Ya tadi yang terakhir ada khiyar aibi karena ada cacat pada barang yang kita beli. Kita boleh melanjutkan atau kita boleh membatalkan. Itu yang dimaksud dengan khiyar. Bisa dipahami ya? Untuk pertemuan kali ini untuk bab khiyar bisa dipahami? Bisa. Seperti biasa setelah saya jelaskan sampean harus memindah ke buku setiap pertemuan seperti itu agar sampean bisa membaca dan memahami. Itu saja ya. Kita akhiri bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.